Hei, keluar lo! Keluar! Turun lo ya! Cepetan! Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Udah, tenang ya, tenang. Tenang, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Permisi. Saya periksa dulu ya. Ini dok, silakan dok. Isi ya Mbak ya. Tarik nafas. Tarik nafas panjang sekali lagi. Ada gangguan pernafasan? Ada. Overall semuanya normal. Normal dok, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dok. Nggak ada, semuanya bagus. Syukurlah, saya sempat tegang tadi Mbak. Maaf ya Mbak, karena kelalaian saya, Mbak Yuna hampir celaka. Iya. Maaf ya Mbak. Minta maaf. Lu tuh bisa nggak sih jadi leader rafting? Hah? Pelampung istri saya sampai lepas. Bisa nggak? Udah mas, udah mas. Udah. Ini semua juga salah aku mas, karena akunya nekat. Aku yang salah kok mas. Bagaimanapun, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya Mbak. Karena kelalaian pihak kami juga. Maaf sekali lagi, Mas, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih atas pengertiannya Mbak. Mbaknya sudah siuman, keadaannya stabil, saya permisi dulu. Ya, terima kasih ya dok. Kalau gitu, saya juga permisi ya. Mbak, Mas. Mas, udah mas, kamu gak usah khawatir, akunya udah gak apa-apa kok. Kamu gampang ngomong kayak gitu. Kamu tadi nggak mau dengerin aku sih. Kan aku udah bilang cancel raftingnya. Lihat kejadiannya kayak gimana. Kamu tahu nggak setakut apa aku tadi ngeliat kamu hanyut? Dada aku sesakit apa? Aku takut kamu kenapa-napa. Terus aku lihat kamu pingsan tadi. Kamu ngerti nggak? Kamu tuh puas ya? Kamu tuh seneng ya ngeliat ada orang yang ngawatirin kamu tuh? Hah? Apa nih? Siapa? Siapa ini? Apaan sih, kamu kan ketemu saya tadi. Tanya, Siapa Mbak? Udah panik saya. gimana? Udah mati Ayuna? Enggak Mbak, dia baik-baik aja. Gimana sih, kok baik-baik aja? Sebenarnya yang bikin gagal itu ya suaminya Mbak. Kayaknya dia rela mati deh buat istrinya. Kamu jangan nyalain orang ya. Emang kamunya aja gak becus. Balikin duit saya. Mana? Ya nggak bisa dong Mbak. Saya kan udah ngelakuin apa yang Mbak perintah. Tapi kan kamu gagal. Mbak mau saya bongkar kalau Mbak yang nyuruh saya. Mas, aku minta maaf ya mas. Aku minta maaf, aku yang salah mas. Aku salah karena udah bikin kamu takut, cemas. Aku juga nggak pengen kejadiannya kayak tadi mas. Aku minta maaf ya mas. Mas, kamu luka, aku obatin ya mas ya? Udah, kamu istirahat aja. Aku bisa obatin sendiri. Udah, kamu istirahat aja.
Mas Rafka kayaknya beneran marah sama aku. Lain kali kalau aku bilang, kamu dengerin aku makanya. Iya, Mas. Aku ambilin baju kamu dulu ya di mobil. Kamu kedinginan kan? Maafin aku ya, Mas. Aku selalu aja nyusahin kamu. Panas ya? Panas! Panas! Mbak! 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 Kenapa, Bu? Kenapa panas kayak gini? Sebentar ya, Bu. Saya cek. Duh! Ini diapain sih rambut saya kok bisa panas kayak gini? Saya cek dulu ya, Bu. Gimana sih? Iya, ya, kok panas ya, Bu ya? Terus kamu balik nanya sama saya? Hah? Bu, kok Ibu bawa minyak angin sih? Ibu pusing, Ibu pakai minyak angin di rambut Ibu. Kalau iya ini pasti panasnya gara-gara minyak angin Ibu yang pakai ini. Masa iya saya pakai minyak angin ke rambut saya sendiri? Yang bener aja kamu. Ini kalian apain? Apain rambut saya? Kenapa sampai panas? Tapi kok bisa ya bau minyak angin di kepala Ibu? Atau gini aja deh Bu, kita mending cuci rambut aja yuk Bu, biar kepala Ibu nggak ngerasa panas lagi. Ayo cepetan. Saya bantu Bu. Ah, di mana? Sini Bu, mari Bu. Panas banget. Sial. Ini sih namanya gue bukan cuma care doang. Yang gue rasain di dada ini tuh, itu cinta. Gue jatuh cinta sama Ayuna. Gak boleh gini, gak boleh kayak gini. Gue gak boleh jatuh cinta sama Ayuna. Gue gak boleh simpan perasaan gue ke Ayuna. Enggak. Ini cinta terlarang. Ayuna bukan istri gue. Ayuna itu ipar gue. Gue gak boleh mencintai ipar gue sendiri. Ya, Pak Hasan. Saya dapat informasi dari Pak Andri kalau Bu Ayuna mengalami kecelakaan pada saat rafting, Pak. Apa benar, Pak? Iya, Bu Ayuna, tapi sekarang baik-baik aja kok, Pak Hasan. Terima kasih ya sudah telepon. Alhamdulillah. Berarti malam ini bisa join ya, Pak ya? Jadwalnya kan mau dinner di Bukit Bintang. Apakah masih dilanjut atau cancel, Pak? Iya, kita tetap lanjut, Pak. Kita tetap dinner di Bukit Bintang. Baik, Pak. Pilihan yang baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak ya. Saya akan pastikan semuanya baik-baik saja. Ya, makasih ya Pak Hasan. Sama-sama, Pak. Gua nggak boleh nunda lagi. Malam ini di Bukit Bintang. Gua harus jelaskan semuanya ke Ayuna. Semua perasaan di hati gua nggak boleh berkembang terlalu jauh dan makin dalam. Ayuna harus tahu siapa gua sebenarnya. Ya ampun! Ini kenapa rambut saya kayak gini? Hah? Kamu apain rambut saya sampai bau kayak gini, jingkrak kayak gini lagi? Maaf Bu, kami sudah melakukan treatment sesuai SOP Bu. Dengar ya, saya nggak mau tahu. Kalian tuh harus tanggung jawab. Ini semua terjadi karena kecerobohan kalian. Dan saya akan tuntut salon ini dan saya akan minta ganti rugi. Mau nuntut, minta ganti rugi. Astaga, cara-caranya kampungan dan murahan banget. Kalau nggak bisa bayar, bilang aja atau jangan-jangan minta bayarin ya. Gak usah ikut campur kamu ya. Kalau saya mau beli salon ini sekarang juga saya bisa bayar. Oh. Mbak, sekarang juga saya minta buka CCTV-nya. Supaya saya tahu siapa yang sudah ngerjain kepala saya. Sekarang! Aduh, gawat dong kalau CCTV-nya dibuka bisa ketahuan.
Yang ngerjain adalah aku. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, di ruangan treatment ini nggak ada CCTV. Soalnya banyak pelanggan yang nggak suka kalau dipasang CCTV Bu. Merasa privasi mereka terganggu. Untung selamat ternyata nggak ada CCTV. Pasti kamu yang udah ngerjain saya. Ngaku kamu. Ih, kok nuduh begitu? Ngapain lagi aku ngerjain kepala kamu kayak begitu? Aduh, nggak level, nggak kelas. Enggak bisa bohong kamu ya. Nggak usah bohong kamu sama saya. Saya tahu kamu kayak banget. Kamu kan kamu kurang ajar, nggak tahu diri. Suka banget ngerjain saya. Emang dasar kurang ajar. Sini kamu. Aduh. Tolong ya Bu, jangan ribut di sini Bu. Sar kamu. Enggak. Sampai lepas ya ampun berliannya. Aduh. Sebelum nenek lampir datang kan, joget aja dulu, nggak ada masalah, Lisa. Mati. Apaan sih, nggak seru banget. Gak bisa lihat orang seneng deh nih. Oh ternyata gara-gara keinjak. Dari tadi dong lo Ih, kagak ngomong kagak bilang. Kamu tuh ya? Kamu tuh sengaja ya? Kamu gak suka kan sama saya? Suka. Ini udah kali kedua kamu bikin saya basah kuyup kayak gini. Kalau kamu tuh gak demen kerja di rumah saya bisa ganti kamu sama RT yang lain. Ngomong dong. Suka Bu, ibu kan baik hati, tidak sombong, nggak pernah marah-marah. Masa saya mau nyerem ibu tadi emang beneran rusak Bu, saya perbaiki, ibu lewat. Ajak. Ibu Pak, Bu, ampun Bu. Tuh, ampun Bu, maaf. Puas kamu ya. Dasar nenek gambreng. Oh, emang rusak beneran, lu lagi pakai lewat sih. Baju kamu kan? Tas kamu. Kamu langsung ganti baju ya. Aku tunggu di luar. Nanti kalau udah beres, ketemu di depan ya. Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Tolong jangan marah sama aku, Mas. Ya. Udah ganti baju dulu. Sikap Mas Rafka masih dingin ke aku. Semoga diangkat. Halo, Tristan. Halo, Ayuna. Akhirnya diangkat juga. Gimana honeymoon? Aman? Happy honeymoon ya? Ayuna, kamu ada masalah? Oh, enggak ada masalah kok. Baik-baik aja semuanya. Kenapa, Tristan? Oh iya, semalam aku nelfon kamu. Tapi nggak diangkat. Oh, tadi malam aku tidurnya cepet. HP-nya juga aku silent. Kenapa emangnya? Entah kenapa, ada rasa gak nyaman di hatiku saat tahu Ayuna honeymoon sama Rafka. Aku sadar kalau mereka suami istri, tapi ada rasa sakit yang aku rasakan. Tristan, kenapa nelpon malam-malam? Kamu, nama panti asuhan kamu dulu apa ya? Namanya Panti Asuhan Harapan Kasih. Kenapa? Kok tiba-tiba nanya panti asuhan? Oh, enggak. Kemarin aku nggak sengaja ke sana karena ada urusan. Terus aku ingat kalau itu panti asuhan kamu. Dan aku memastikan aja itu benar atau enggak. Oh, ya. Kirain mau ngomong apa? Salam sama Rafka ya. Oke, nanti aku salamin ya.
Arsila dan Ayuna satu panti asuhan. Oh my God. Oh my God, rambut aku. Kok bisa jadi kayak sapu hijau kayak gini? Gak bisa. Ini pasti gara-gara si nenek gayung itu. Kamu lihat aja Meli. Aku akan balas semua kelakuan kamu. Sabar. Tenang. Duh, kok bisa kayak gini ya? Besar tuh. Nenek sihir. Arsila. Kemana itu anak? Halo Bu. Arsila, kemana aja sih? Gimana? Kamu sudah berhasil mengacaukan honeymoon itu? Maaf Bu, tapi percobaan pertama gagal. Gagal? Arsila, saya nggak mau tahu ya. Saya mau harus ada kabar buruk dari mereka. Saya nggak mau tahu. Ingat itu kamu. Aku juga maunya honeymoon mereka gagal, hancur. Dinner romantis. Lihat aja. Gua bakal bikin dinner romantis ini jadi mimpi buruk. Mas, ayo kita balik ke hotel, Mas. Mas, kok diem sih, Mas? Kamu masih marah ya sama aku? Kamu boleh marah sama aku, Mas. Tapi jangan diemin aku. Kalau kamu marah tuh kamu ngomel aja, Mas. Atau kamu cubit aja aku. Cubit atau kamu sentil. Kamu sentil kan biasanya kamu suka sentil aku kan? Atau kamu pukul aja, Mas. Ayo, Mas. Pukul aku, Mas. Pukul, Mas. Pukul, Mas. Ayo, Mas. Pukul. Sakit ya, Mas ya? Mana, Mas? Mana. Sini. Yang ini kan yang sakit. Gimana, Mas? Masih sakit ya, Mas ya? Mas, baikan dong, Mas. Ya? Aku nggak marah kok, ngapain baikan? Lega rasanya. Mas Rafka sudah mau ngomong sama aku. Udah, terus mau gini aja. Pakai seatbeltnya ya. Kembali ke hotel. Ya. Mas, kamu masih marah sama aku ya, Mas ya? Katanya tadi udah nggak marah, tapi kamu nggak ngomong sama aku. Aku janji deh, Mas. Kedepannya aku akan lebih dengerin kamu. Aku akan nurut sama kamu, Mas. Udah dong.
Mas, ayo dong, jangan diem aja. Ya, terus kamu maunya aku ngapain? Nyanyi? Iya, boleh. Nyanyi aja, Mas. Bener, Mas, kamu nyanyi aja daripada diem-diem kayak suasananya kayak horor, mendingan nyanyi. Enggak, aku nggak bisa nyanyi. Ayo dong, Mas, satu lagu aja, Mas. Supaya membuktikan aja tanda kalau kamu tuh udah maafin aku. Kita udah baikan. Ayun, aku tuh nggak bisa nyanyi, suaraku tuh jelek banget. Udah deh, dengerin radio aja ya. Ya. Chat yang mana nih? Nah itu, ini aku aja. Setegar yang mereka lihat berpura-pura demi terlihat kuat. Itu bagus kok suaranya, Mas. Mau dipegang tuh, Mas. Lepasin nggak? Iya, wah, tuh ya. Hei, Kuroro! Keluar!